Baik, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita sedang berpuasa di bulan Dzulhijjah, kemudian kita bertamu dan disuguhkan makanan. Apakah kita berkata saya sedang berpuasa atau membatalkan puasa? Ya, dalam hal yang seperti ini, ya, seorang dihadapkan pada dua hal. Yang pertama, dia berpuasa di bulan Dzulhijjah. Dan ini bulan Dzulhijjah tidak berulang dua kali dalam setahun, hanya sekali saja. Ya. Kemudian dia adalah sunnah, ibadah yang sangat dianjurkan. Dan memakan jamuan, memakan makanan tuan rumah, ya, bukan kewajiban. Masuk di dalam bab pemuliaan, akhlak yang baik. Ya. Dari sisi kemanfaatan, kalau dengan dia puasa, tentunya dengan berpuasa itu akan lebih besar kebaikannya. Karena itu dia bilang saja bahwa saya sedang berpuasa, ini bulan Dzulhijjah. Dan barangkali tuan rumah juga, ya, akan ingat. Ya, siapa tahu dia lupa bahwa sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sebab banyak dari kaum muslimin, dia tidak kenal masuk bulan Dzulhijjah. Dia kenal cuma sudah dekat lebaran. Ya. Sebentar lagi kurban. Sebentar lagi bikin kue. Ya. Sebentar lagi acara keliling ziarah. Kan itu yang dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, kalau di puasa sunnah yang lainnya, di sini letak ijtihad dia, ya. Maka dia lanjutkan atau tidak. Dia lihat apa yang terbaik untuk dirinya. Tolong dijelaskan kapan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, bagaimana cara saya jelaskan? Hah? Saya nggak tahu yang gaib itu kapan. Ini tanggal berapa Dzulqa'dah hari ini? 27. Ya, 27, 28, 29. Kan begitu. Kalau tidak hari Selasa, berarti hari Rabu. Karena bulan hanya 29 hari atau 30 hari. Apakah Ka'bah yang ada sekarang dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim? Iya. Jawabannya kalau dibangun di atas pondasi, ya. Itulah pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibangun sekarang. Hanya saja berkaitan dengan masalah pintu. Ya. Ini yang sudah berubah. Pintu Nabi Ibrahim itu ada dua, ya. Dua pintunya. Dan Ka'bah yang ada sekarang cuma apa? Satu pintu. Ini dirubah dari masa sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau ingin mengembalikannya di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau tidak lakukan di masa hidup beliau, karena khawatir mafsadat lebih besar. Beliau bersabda, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah, lahadamtul Ka'bah wa laja'altuha babain." Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu yang baru saja masuk Islam, saya akan rubuhkan Ka'bah itu, kemudian saya bangun lagi, iya, di atas pondasi Nabi Ibrahim dengan dua pintu itu, saya jadikan dua pintu. Jelas, ya? Berjalan masa hidup Nabi, setelah itu diganti oleh Abu Bakar, diganti setelahnya oleh Umar, Utsman dan Ali, belum juga dirubah. Kemudian di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau merubahnya sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Abdullah bin Zubair berlalu, pemerintah setelahnya mengembalikan lagi, ya, di kondisi sebelumnya. Akhirnya sampai sekarang, ya, keadaannya seperti itu. Dan sekarang ini siapa yang berani merubah Ka'bah? Hah? Tidak akan ada yang berani. Pemerintah Saudi saja tidak mungkin dia berani merubah apa? Ka'bah. Sebab itu bukan milik mereka sendiri. Itu milik seluruh kaum muslimin. Dan kaum muslimin secara umum, ya, mana ada yang bisa bersatu untuk hal itu? Jangankan pintu Ka'bah, ya, cat warna hijau saja di atas kubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dirubah oleh pemerintah Saudi.
Padahal ini dari cat hijau itu menjadi lamban sufi ya. Mana-mana sufi antum lihat pakai hijau semua. Itu karena kubah hijau. Ya. Nah, dan ini di masa pemerintahan Turki Utsmaniyah dulu. Ya. Sudah ada semenjak itu. Begitu masuk di pemerintahan Saudi Arabia nggak mampu untuk merubahnya. Ya, sebab kalau dirubah sedikit itu masalah internasional. Masalah antar negara. Ya, sebab ini bukan milik Saudi saja. Jelas ya? Yang afdal melaksanakan kurban suami atau istri? Ya. Asalnya suami yang di dalam hal ini, cuman kalau istri mau berkurban, dia ikut bersama dengan niat untuk suaminya dan anak-anaknya, tidak ada masalah. Ada seorang yang berkurban atas nama tantenya yang masih hidup, tapi awam. Apakah kurbannya syah? Amalnya diterima secara syar'i. Kalau atas nama yang dia maksud, dia belikan kurban untuk tantenya, dia di atas namakan tantenya, maka ini adalah hal yang bagus. Dan itu syah untuk tantenya. Tapi kalau dia maksud, dia beli satu kurban untuk dia dan untuk tantenya, nah ini belum tentu benar. Dilihat, kalau tantenya ini hidup hidup bersamanya, biaya hidup tantenya ditanggung oleh anak ini, ya, maka begitu dia berkurban, boleh diikutkan tantenya. Tapi kalau hidupnya terpisah, ini setiap orang berkurban masing-masing. Seorang suami berkurban seekor kambing. Apakah istri dan anak-anaknya boleh memotong rambut dan kukunya? Iya, kalau suami yang berkurban yang tidak boleh potong rambut dan kuku cuma suami saja. Istri dan anak-anak tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Jelas ya? Bolehkah menjual kulit hewan kurban untuk pembangunan masjid? Iya. Ini menjualnya siapa? Yang menjualnya siapa? Ini yang perlu ditanya. Pemilik hewan kurban atau pihak yang diberi? Kalau dia pemilik, tidak boleh dia menjual. Kalau dia diberi, ya terserah orang yang mau beri. Dia mau pakai, dia mau jual, itu urusan dia. Jelas ya? Kalau misalnya si pemilik kulit misalnya, oh sudah ini saya berikan saja. Misalnya untuk suatu lembaga misalnya, dia berikan. Atau diberikan untuk suatu pesantren. Ya. Sudah masuk ke lembaga atau pesantren tersebut, ya hak mereka. Mereka mau gunakan, mau dijual, itu hak mereka. Jelas ya? Jadi bedakan antara si pemilik dan pihak yang diberi. Apakah boleh membaca bismillah ketika kita berwudu dalam WC? Kalau dia baca bismillah, baca dari luar. Setelah itu masuk WC. Iya. Tapi kalau sudah masuk dalam WC, terlanjur di dalam, dia ingin baca boleh saja, dalam hati saja dia baca. Ada sebagian tempat yang menyembelih kerbau karena menghormati agama lain, menyembelih sapi. Apakah ini benar? Ya, kalau alasannya menghormati agama lain ini tidak benar. Tapi kalau alasannya adalah untuk menolak mafsadat, kalau dia sembelih sapi misalnya akan ngamuk orang di sekitarnya, akhirnya disembelih kerbau, ini lain lagi masalahnya. Sebab ini di posisi orang terpaksa. Jelas ya? Baik. Karena itu seorang, apalagi dia tinggal di negeri, di situ ada orang-orang kafir. Dan ini yang ditanyakan, agama Buddha ya, atau agama Hindu. Yang mereka memang, mengagungkan sapi. Ya.
Kalau dikhawatirkan akan menjadi bahaya bagi mereka, dia sembelih yang lainnya saja. Sembelih kambing. Jelas ya? Nah, dan kita akan sebutkan nanti tentang masalah yang mana yang paling afdal dari urutan yang disembelih. Apakah kerbau dan kuda boleh untuk kurban? Kalau kerbau ya, tapi kalau kerbau iya, dari hewan kurban sama dengan sapi. Tapi kalau kuda, kuda diikutkan kemana? Diikutkan ke kambing? Tidak cocok. Diikutkan ke sapi? Tidak cocok. Ya, diikutkan ke onta? Juga tidak cocok. Jelas ya? Dia jenis tersendiri kuda itu. Tidak masuk. Saya berniat untuk berkurban untuk orang tua tahun ini. Namun ada hutang. Apa saya harus berkurban atau bayar hutang? Kalau dia baru berniat, tidak harus ya. Kalau baru niat. Kalau dia nadar, itu baru dia wajib berkurban. Jelas ya? Ya. Tentang yang mana yang didahulukan, dia bayar hutangnya dahulu atau dia berkurban? Ya, jawabannya, kalau pemilik hutang mendesak ingin mengambil duitnya dan dia tidak punya biaya kecuali hal tersebut, maka dia dahulukan bayar hutangnya. Tapi kalau ada hutang tapi mungkin untuk dia undur, mungkin dia tutupi di masa mendatang, maka itu insyaallah taala tidak masalah. Walaupun tidak wajib ya baginya. Tidak wajib baginya. Sebagian dari as-salaf ada yang dia berhutang untuk beli unta. Dia giring unta kemudian dibawa. Orang-orang bilang kepadanya, kenapa kamu repot-repot berhutang untuk menggiring unta, bawa unta? Ya. Maka dia berkata, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, lakum fiha khair, untuk kalian di dalamnya terdapat kebaikan. Ya, saya yakin pasti ada baiknya. Jelas ya? Apa ada ketentuan tentang umur binatang yang akan dikurbankan? Ini insyaallah akan kita jelaskan nanti ya pada pertemuan yang akan datang. Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ya mungkin kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Cuman tidak apa-apa saya sebutkan kesempatan ini kesimpulannya. Orang yang meninggal kalau disembelihkan khusus untuk dia, iya. Pertama kalau orang yang meninggal dia punya harta, kemudian dia berwasiat. Kalau saya meninggal, ya sembelihkan untuk saya nanti di Idul Adha begini. Maka di sini wajib untuk ditunaikan, disembelihkan untuknya dari hartanya. Sebab wasiat. Kalau mencukupi, sepertiga dari hartanya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggal disembelihkan untuknya tapi diikutkan kepada orang yang hidup. Iya. Kalau si penanya misalnya dia menyembelih 1 ekor kambing. Dia niatkan untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Dan dia ikutkan orang tuanya yang telah meninggal. Ini juga syah. Bagus. Karena Nabi SAW ketika beliau berkurban, beliau berkata, Allahumma hadami Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sungguhnya ini dari Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sebut keluarga dan keluarga umum. Jelas ya? Adapun kalau dia kurban khusus untuk orang yang meninggal, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Yang paling afdalnya seorang meninggalkan hal yang seperti itu. Iya. Itu yang paling afdalnya. Nah, jadi yang kalau ada yang ingin untuk orang tuanya dia hidupkan, dia ikutkan saja bersama dirinya. Dia sembelih untuk dirinya, dia ikutkan di dalamnya orang tuanya. Itu insyaallah taala sudah cukup.
Bagaimana hukum seorang wanita berhaji tanpa mahram? Apabila diingatkan namun tetap dia laksanakan. Apakah hajinya syah? Kalau hajinya syah ya, tapi dia berdosa karena melakukan perjalanan tanpa mahram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'minu billahi wal yawmil akhir imra'atun tusafiru thalathata ayyam bila mahram." Tidak beriman seorang perempuan yang melakukan perjalanan lebih dari 3 hari tanpa mahram. Ya. Pertama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah boleh menjual rumah untuk melaksanakan ibadah haji? Dan setelah haji tinggal di rumah anak atau kontrak? Kalau boleh, boleh saja ya. Siapa yang larang? Ya. Tapi kalau dia tanya apakah dia wajib jual rumahnya untuk haji, setelah itu dia kontrak? Ya jawabannya tidak. Kemampuan itu artinya kalau dia miliki kadar lebih dari keperluannya. Ya. Rumah tempat tinggal, pakaian, makanan pokoknya, dia miliki lebih, nah itu baru punya kewajiban namanya, punya kemampuan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia ingin menjual rumahnya supaya bisa haji, ini artinya diwajibkan dirinya terhadap dirinya hal yang tidak wajib. Tapi kalau dia lakukan tidak ada masalah, itu kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Jika kulit hewan kurban tidak boleh diberikan kepada penyembelih yang menguliti, maka kulit tersebut akan menjadi terbuang. Mohon dijelaskan. Siapa bilang terbuang? Ya. Banyak yang bisa menerimanya ya. Tidak ada yang terbuang itu. Kulit itu diberikan saja kepada siapa saja dia akan menerimanya. Jelas ya? Tapi terkait dengan orang yang menyembelih, orang yang bantu menyembelihkan, dia sudah diupah. Maka tidak boleh diberi dari hewan kurban. Baik. Apa hukumnya menyedekahkan daging kurban kepada orang yang menyembelih? Sedangkan di dalam hadis termaktub tidak memberi kepada orang yang menyembelih kurban. Dibedakan antara seorang memberi kepada orang yang menyembelih, pemberiannya sebagai upah, dan pemberiannya sebagai seorang yang layak diberi sama dengan yang lainnya. Ya. Ada A misalnya, dia ikut membantu menyembelih, dikasih upah. Andai kata dia tidak ikut membantu, dia juga tetap dikasih. Sebab memang apa? Memang orang yang perlu dikasih, kan begitu. Maka dalam hal ini diberikan pemberian yang wajar sebagaimana umumnya orang yang diberi. Bukan pemberian yang sengaja dilebihkan karena upah dia apa? Karena upah atau jasa dia apa? Dia bantu menyembelih. Ini sudah berapa kali berulang ini ya. Kalau seorang diberi daging kurban, diberi kulit kurban, ya, kemudian ingin dia jual, boleh saja. Bahkan daging, saya diberi daging misalnya. Wah ini daging, ya, terlalu saya simpan di rumah banyak. Ya, tidak mungkin saya masak semua. Kan begitu? Tidak ada kulkas di rumah. Mending saya jual saja dulu. Ya, mungkin kapan-kapan duitnya bisa saya pakai untuk beli daging lagi. Jelas ya? Kalau ingin menjual, tidak ada larangan menjual. Yang dilarang menjual itu adalah orang yang berkurban. Ada pihak penerima, tidak ada larangan untuk menjualnya. Perempuan yang sudah mengalami haid, apakah sudah dikatakan dewasa? Diwajibkan untuk berjilbab? Iya, kalau dia sudah haid, ya sudah ada seluruh kewajiban Islam terhadap perempuan berlaku padanya. Dari kewajiban sholat, puasa, menutup aurat, ya, dan selainnya. Mana yang utama seorang tetap sholat di masjid kampungnya, namun dengan imam yang bacaan Qur'annya
banyak salah tajwidnya. Ataukah dia mencari masjid lain di luar kampungnya lebih baik bacaannya. Kalau bacaannya hanya salah tajwid, salah harokatnya antara 2 dan 4, ya. Dan semisal dengan itu, tapi kadar bacanya syah, tidak ada masalah salat di belakangnya. Tidak perlu dia terlalu ribut-ribut ke tempat lain. Dan ini kadang menyebabkan fitnah. Orang ini di kampung ini kadang dekat masjid tinggalnya, tapi tidak pernah salat di masjid. Ya, jelas ya? Baik. Harusnya kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, ya hendaknya terjadi saling menasihati, saling memperbaiki. Iya. Cari penyelesaian. Nah. Apakah boleh hewan kurban yang dibeli secara konsi tidak dibagikan kepada orang lain? Hewan kurban itu hanya dibagi buat pembeli tersebut. Nah, pembelinya saya sudah sebutkan tadi masalah mensedekahkannya. Jadi kalau sapi ya bersyirikat padanya 7 orang dapat 1/7. Dari setiap orang bagiannya sendiri harus ada yang diberikan kepada orang lain. Jelas ya? Penjelasan tentang Syekh Musyari Rasyid. Ini bukan Syekh ya. Musyari Rasyid ini. Musyari Rasyid ini bukan baca hanya qari saya, pandai baca Quran saya. Ya. Dan bukan seorang alim. Ilmu apa yang dapat dari Musyari Rasyid? Hanya pandai baca Al-Quran, pandai baca anasyid. Seandainya suatu waktu pemerintah menentukan masuknya Dzulhijjah. Ini seandainya, saya tidak suka pertanyaan seandainya. Nanti kalau terjadi baru antum tanyakan. Ya. Baik. Saya kira cukup dalam sini ya. InsyaAllah ta'ala kita sambung besok. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.